Ngaji kita pada pagi hari ini sampailah pada cabang iman yang ke-51, yaitu adil. Adil itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, singkat KBBI, sama berat. Kanan kiri sama berat, depan belakang sama beratnya. Artinya tidak berat sebelah. Kalau berat sebelah namanya miring, slenger. Tidak memihak. Kalaupun berpihak, berpihaknya pada yang benar. Tidak sewenang-wenang. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut bahasa Arab, itu al-adlu. Al-adlu sepadan maknanya dengan al-qistu. Artinya tegak lurus, di tengah-tengah, jujur, tulus. Itu. Sedangkan pengertian umum adil itu jujur, tidak memihak, objektif. Objektif itu apa adanya, proporsional, proporsional dan profesional. Proporsional itu sesuai dengan porsinya. Profesional itu sesuai dengan profesinya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Peci tempatnya di kepala. Kalau ditaruhnya di kaki, itu disebut tidak adil. Walaupun pecinya peci kita, kalau ditaruhnya di kaki tidak adil. Ya, jadi harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu pada yang berhak sesuai dengan porsinya. Itu. Persoalan adil itu bukan soal rasa, tapi persoalan rasio. Jadi adil itu bukan persoalan ini. Rasanya kok ya tidak adil. Jangan pakai rasa-rasa, nggak ketemu. Nggak ketemu adil itu pakai perasaan. Ya, karena apa? Susah mencari keadilan dengan rasa. Seorang tua, orang bapak, punya anak 3. Yang pertama umurnya 17 tahun. Sekolahnya SMA di Jalan Haji Agus Salim, SMA Negeri 1 misalnya. Anak yang kedua umurnya 13 tahun. Sekolahnya di SMP
Babelan kota. Anak ketiga usianya 9 tahun. Sekolahnya di SD sebelah rumah. Pagi-pagi dikasih duit sama. Goceng, goceng, goceng. Menurut kacamata orang awam, itu bapak itu baik, adil, memberikan uang pada 3 anaknya sama rata. Itu pakai perasaan, penilaiannya pakai perasaan, rasanya adil, ngasih sama rata. Ternyata itu disebut tidak adil, karena porsinya berbeda. Si kakak yang tertua sekolahnya jauh, ongkosnya harus lebih besar, pulangnya juga lama karena SMA, ya, jadi harus makannya juga agak banyak. Yang dekat cuma di Babelan kota, ongkosnya nggak seberapa. Yang sekolahnya di SD sebelah, ya nggak usah gede-gede banget. Kalau pakai rasa, ketika diberikannya yang SD kamu 3.000, yang SMA 5.000, yang SMP 5.000, yang SMA 10.000. Dirasa tidak adil, tapi justru itu adil. Pakai rasio, pakai otak, dipikirkan, dipertimbangkan. Tapi mungkin bagi si adik yang dapat 3.000, rasanya gak adil. Bapak ini memihak. Jadi keadilan bukan pakai rasa, karena gak ketemu rasa adil itu. Seorang suami punya istri 2 atau 3 gitu ya. Misalnya terserah, karena maksimalnya 4. Kemudian memberikan nafkah kepada istri pertama 10 juta, istri kedua 7 juta, mungkin istri ketiga 3 juta. Kata istri ketiganya, gak adil bapak, lebih sayang ke istri tuanya. Karena pakai rasa. Kalau pakai rasio, si bini tua anaknya banyak, perlu biaya banyak. Istri kedua mungkin tidak sebanyak itu, istri ketiga mungkin belum punya anak, gitu. Maka memberikan nafkahnya jumlahnya berbeda. Itu bapak suami, kenapa di istri muda menginapnya sampai 3 malam? Kenapa di istri kedua cuma 2 malam? Kenapa kalau istri pertama cuma semalam? Kata istri pertama, bapak tidak adil. Ternyata itu pakai rasa. Kalau pakai rasio justru itu adil, karena istri paling muda perlu banyak diberikan ya kasih sayang, lebih banyak karena baru. Yang istri tua tadi apa tuh udah banyak dulu gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak memberikan pemahaman kepada istri-istri kita, merasanya tidak adil. Tidak adil itu harus proporsional. Gitu. Nah, Bapak sekalian, adil itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang suka dibaca oleh para khotib di akhir khutbahnya.
yakni surat An-Nahl ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Suka dalam khutbah ditambah wala dzikrullahi akbar. Itu mah bukan ayat ya, yang begitu artinya nyuruh segera zikrullah, untuk segera qomat. Cuman kadang-kadang ditambah lagi aqimis sholah atau aqimus sholah. Soalnya aqimus sholah itu lebih disunahkannya untuk memulai sholat, untuk mulai sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, yang tidak ada qomat kan. Salat Idul Fitri kan nggak pakai azan, nggak pakai qomat, maka komandonya aqimus sholah. Baik, ini ayat dibaca terus oleh para khatib di akhir khutbahnya. Artinya innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, menyuruh, yang dimaksud menyuruh kalian, menyuruh kita, bil adli, untuk bersikap adil, wal ihsan, dan bijak. Ihsan itu baik, baik itu bijak. Wa ita'idzil qurba, kepada karib kerabat. Nah, bijak, adil ya, kepada karib kerabat. Wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah perbuatan buruk, wal mungkari, dan perbuatan mungkar, wal baghi, dan permusuhan. Ya'idukum, Allah mengajari kamu yang demikian itu, la'allakum tazakkarun, supaya kalian bisa mengambil pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran keadilan, pelajaran kebijakan. Karena adil ini merupakan kunci utama untuk terjadinya situasi perdamaian, ketenangan, kalau semuanya merasakan situasi adil. Itu. Ayat lain juga menyerukan tentang adil. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum kepada manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pelajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Melihat dengan pandangan yang tajam,
mendengar dengan pendengaran yang tajam sehingga apapun yang terjadi Allah mengetahui. Itu. Jadi kecurangan-kecurangan Allah tahu. 86 ditambahin 61 lagi jadi 866 Allah tahu. Kalau itu tidak segera diperbaiki, maka itu terjadi ketidakadilan. Nah, itu. Dalam hadis, masih ayat nih. Masih dalam ayat, seruan keadilan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penegak-penegak keadilan karena Allah. Jadilah kalian penegak-penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Jadi walaupun kita tidak suka sama orang tertentu, golongan tertentu, tetap keadilan harus dijunjung tinggi. Walaupun orang itu brengsek menurut kita, menyebalkan, banyak melakukan kesalahan. Ketika kita menghakimi, tetap pakai keadilan. Jangan karena nggak suka sama orang itu terus berpihak pada yang satunya. Nah, itu tidak boleh. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Bahkan perintahnya i'dilu, berlaku adilah kalian karena huwa, keadilan itu aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi orang yang tidak adil itu jauh dari ketakwaan. Karena takwa itu dekat sekali dengan adil. Artinya adil itu bagian integral dari ketakwaan. Maka wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Dalam hadis Nabi itu ada 7 golongan yang akan mendapat syafaatul uzma berupa naungan di padang mahsyar saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. 7 golongan itu siapa? Salah satunya, bahkan yang pertama adalah imamun
adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Tidak saya tuliskan, bisa lihat kembali di cabang iman ke-8. Di lembaran ke-8 nanti dibuka lagi ya. Sab'atun yudilluhum yaumal qiyamati la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di saat tidak ada naungan lain kecuali naungan dari Allah. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Nah ini, siapa pemimpin itu? Kita semua. Kullukum ra'in. Kita semua adalah pemimpin. Maka kita semua harus adil. Wah, kita rakyat biasa kok dibilang adil. Ya, kita rakyat biasa, tapi kita juga punya status pemimpin. Suara suami, kaum laki-laki, memimpin rumah tangga. Bapak-bapak nih pemimpin rumah tangga, memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya. Anak-anak laki-laki ini semuanya nanti jadi pemimpin semua. Youth today is leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa mendatang. Ya. Sabul yaum imamul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa mendatang yang akan menggantikan Pak Jokowi, yang akan menggantikan Pak Gemoy. Kalau dapat ya harus diganti juga nantinya. Harus menggantikan bapak-bapak yang lain. Itu oleh kalian, anak-anak muda yang sekarang. Kalau bapak-bapak nggak kebagian lagi udah. Habis ya, mimpin istri aja supaya kepemimpinannya lebih kuat. Yang dipimpinnya harus banyak gitu. Ya. Bapak sekalian, jadi kita ini adalah semuanya pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya itu. Kepemimpinan yang diterima oleh Allah adalah kepemimpinan yang adil. Itu. Sudah saya tuliskan ya, jadi lihat aja lagi. Makanya kertasnya jangan dibuang, jangan tercecer karena ini berseri. Dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tulisannya buat kenangan, kita baca sama-sama ya, ikuti saya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo sama-sama. Ahlul jannati salah satun zu sultanin muksitun mutasaddiqun muwaffiqun warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli zi kurba wa muslimin wa afifun muta'affifun. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ahlul jannati, penghuni surga itu diantaranya salah satun,
ada 3 golongan. Yang pertama, zu sultanin muqsitun, pemegang kekuasaan atau pemimpin atau penguasa muqsitun yang adil. Tadi di awal dalam bahasa Arab al-adlu itu sama dengan al-qistu. Artinya adil itu artinya al-adlu dan al-qistu, orang yang adil, muqsit itu orang yang adil. Orangnya banyak, orang-orang yang adil, muqsitin. Nah, orang-orang yang adil. Penghuni surga itu diantaranya ada 3 golongan. Golongan yang pertama muqsitin, yaitu penguasa yang adil. Dia berkuasa karena dipilih oleh sebagian rakyat banyak, ya, atau dengan cara apa, ya, dia memegang kekuasaan, tapi melaksanakan kepemimpinannya, memegang kekuasaannya itu dengan adil, tidak sewenang-wenang. Wasit adil, jangan memihak, kena tangan, hands harus sprit. Jangan karena dia senang sama MU, begitu pemain MU hands nggak disemprit. Nah itu namanya tidak adil. Atau wasit justru bantuin pemain itu namanya memihak, tidak ikut main lagi, ya itu namanya tidak adil. Jadi sebagai wasit harus muqsit, harus berada di tengah, menengahi, ya, tugasnya menengahi. Itu sultan penguasa tapi muqsit, ini luar biasa. Karena sultan itu punya kemungkinan untuk bersewenang-wenang, Pak. Nih. Apa tuh? Sabdo Pandito Ratu. Apa iku wong Jawa ora ngerti. Apalagi orang Sunda, ya. Seteuing ngono gitu mah. Apalagi orang Medan, macam mana pula itu cakap. Nah, gitu. Sabdo Pandito Ratu artinya bahwa perkataan raja, perkataan sultan itu dianggap sebagai satu fatwa hukum. Itu disebut Sabdo Pandito Ratu. Jadi sultan, raja, penguasa, pemimpin itu punya potensi untuk berbuat begitu. Tapi ketika berbuatnya dengan adil, Allah berikan prize tersendiri, berikan penghargaan tersendiri, jadi ahlul jannah. Maka jadilah para pemimpin. Kalau ada pemilihan RT, jangan pada pergi, ikut. Nah, kalau terpilih jadi ketua RT, ketua RW, alhamdulillah. Di sini akan berpotensi menjadi ahlul jannah karena akan melaksanakan dengan adil. Tapi kalau melaksanakannya sewenang-wenang, siap-siap jadi ahlun nar. Na'udzubillah min dzalik. Udah rapat RT pada pergi semua. Akhirnya yang jadi RT-nya bukan orang-orang masjid, bukan orang ahli sujud, ahli ruku. Nanti jadi ketua RT-nya ahli mabok, ketua RT-nya ahli remi,
17-an dalam rangka memeriahkan dan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kita lomba gapleh. Itu ada. Nah, kita gembira datangkan Inul Daranista. Karena bukan ahli masjid. Jadi kalau ada rapat RT ikut, rapat RW ikut. Untuk apa? Nah, kalau memang kita jadi ditunjuk sebagai ketua, maka kita akan berpotensi untuk melaksanakan keadilan. Gitu. Nah, yang kedua, mutasaddiqun muwaffiqun. Orang ahli sedekah dengan bimbingan Allah. Waduh. Apa ada orang sedekah nggak pakai bimbingan Allah? Banyak orang bersedekah bukan karena Allah. Ngasih karpet ke masjid, jangan lupa nomor saya itu sudut kanan atas, tuh gambarnya ini misalnya. Bersedekah itu dia bilangnya, tapi dengan itu tadi bukan karena Allah, karena supaya dipilih. Itu potensinya kalau nggak terpilih diambil lagi itu misalnya. Udah pernah terjadi gitu ya? Oh, dulu tuh lagi pengajian deh. Wah, enggak jadi. Iya. Itu jualan. Jadi tadi promo ya. Jadi bersedekah dengan syariat. Bersedekah dengan syariat. Ada orang bersedekah juga tidak dengan syariatnya Allah. Orang itu dermawan. Itu semua biduan dikasih. Wah, sedekah juga itu katanya. Ya, kita bagi-bagi rezeki lah, bagi-bagi rezeki. Iya, nah, iya dia kan menghibur, kasih. Tukang gendangnya enak banget, bulatuk, kasih gitu ya. Itu namanya sedekah, tapi tidak pakai muafik, tidak pakai muafik, tidak pakai taufik dari Allah. Jadi sasarannya salah. Ada bersedekah dengan keliling-keliling motor, bagi-bagi duit di jalanan. Siapa aja dikasih itu. Siapa dulu namanya? Iya misalnya ya, karena dia bikin konten, ya bersedekahnya dalam rangka bikin konten, menghasilkan imbalan yang lebih banyak lagi, imbalan sama manusia. Nah, jadi yang ahli surga itu adalah yang bersedekah tapi dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Niat karena Allah, caranya ittiba kepada Rasulullah. Itu namanya muwafiqun. Muwafaqun ya. Yang ketiga, warajulun, seseorang yang rahimun, lembut hatinya, perangainya lembut, rahim. Seseorang yang berperangai lembut. Jadi jangan kasar-kasar. Bukan lembut kulitnya ya. Bukan soal glowing atau ntar suruh lembut bapak-bapak beli itu lagi. Pas biar glowing, lembut ya. Bukan. Nah, apa skincare ya. Jadi
lembut penampilannya, lembut performanya, karena mencerminkan ahli sujud, ahli ruku tiap hari 5 kali dibasuh mukanya. Maka perangainya perangai yang lembut. Raqiqul qalbi, hatinya lembut. Nah, itu. Hatinya lembut kepada siapa? Likulli zi kurba, yang pertama kepada karib kerabat, saudara dekat dulu. Nah, jadi kepada saudara dekat, ya, saudara jauh tempatnya, harusnya hatinya tetap dekat. Kita harus lembut. Assalamualaikum, apa kabar deh di Kalimantan? Banjir gak? Ya kan bisa. Banjir mas. Ya udah, mudah-mudahan tetap pada sehat ya. Jaga anak-anak jangan pada keluyuran. Kelembutan hati. Tapi kalau jauh tapi sering di hello itu kan dekat juga ya, walaupun cuma say hello. Cuman itu, tapi di situ ada doa. Assalamualaikum kan udah doa, ya. Nah, terus ada kedekatan hati, komunikasi. Nah, dekat juga kalau nggak saling bertegur sapa, jauh juga gitu. Nggak bisa nyatu. Iya, kayak telinga sama telinga kanan kiri nggak pernah ketemu, ya, susah. Iya, sekarang itu udah nggak ada yang jauh Pak. Ya, saudara kita di Amerika juga bisa kita ngobrol, chat, gambar kamera, chat, halo mas, how are you? Oh, tenau-naon. Itu ya. Jadi rajulun rahimun, seseorang yang perangainya lembut, raqiqul qalbi, hatinya lembut, likulli zi kurba, pertama kepada saudara-saudara dekatnya. Ya. Dan kepada siapa lagi? Kepada wa muslimin, kepada orang Islam. Wa afifun, ide orang Islam tapi tidak mampu orang itu. Terutamanya nih. Ya. Orang Islam kan banyak, terutama kita lembut hatinya kepada orang miskin. Orang miskin yang bagaimana? Muta'afifun, yang enggak menunjukkan kemiskinannya. Orang miskin yang tidak menunjukkan kemiskinannya, tidak minta-minta, tidak keluh kesah, tapi sebetulnya dia banyak tanggungan ya. Banyak tanggungan, pendapatannya minim, tapi tetap tegar, tidak menunjukkan kemiskinannya. Ini harus menjadi perhatian khusus. Menjadi perhatian khusus. Kita harus menyayangi orang yang seperti itu utamanya. Ya, saudara dekat dan orang Islam miskin, punya tanggungan banyak, tapi dia tidak menunjukkan, dia dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, itu. Justru kita harus tahu, harus memberikan pertolongan, kepedulian kepada mereka. Nah, itulah Bapak sekalian prinsip-prinsip keadilan. Di sini selain keadilan, kebijaksanaan, karena perintahnya pada ayat yang pertama tadi surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Berbuat adil dan berbuat bijak. Gitu. Nah, kepada siapa? Idzil kurba, karib kerabat dulu.
Demikian Bapak sekalian, kajian kita pada pagi hari ini pada cabang iman ke-51 yaitu tentang adil. Judul aslinya itu panjang. Kewajiban menentukan hukum dengan adil. Itu. Kita singkat saja menjadi prinsip yang utamanya yaitu adil. Saya melaksanakan prinsip keadilan karena dikasih waktu cuma sampai jam 6. Tadi dibisikkan barusan jam 6 aja Pak. Jadi saya menggunakan prinsip keadilan sebelum jam 6 selesai. Ya, karena yang sisanya barangkali ada yang mau dipergunakan untuk bertanya jawab. Kami persilahkan. Ada waktu pas 5 menit. Monggo. Waalaikumsalam.